Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri atas Rifki, Evan, saya sendiri Raihan, Edward, Falihah, dan Alicia. Kelompok kami akan berbagi informasi mengenai porselen enameling. Secara sederhana, porselen enameling adalah pelapisan kaca pada logam untuk meningkatkan kualitas logam tersebut. Secara umum, porselen enameling dibagi menjadi dua, yaitu ground coat dan cover coat. Ground coat mengandung oksida logam yang dapat meningkatkan penempelan enamel tersebut pada substrat logamnya. Sedangkan cover coat diaplikasikan pada ground coat yang dibakar untuk meningkatkan penampilan dan sifat coatingnya. Oke, jadi untuk membuat porselen enameling kita butuh bahan baku yang namanya fritz. Jadi fritz itu apa? Fritz itu adalah material gelas yang sudah dikencing dan sifatnya rapuh. Nah, fritz ini nanti akan masuk ke dalam yang namanya alat ball mill. Nah, di dalam alat ball mill ini fritz akan mengalami proses namanya grinding dan blending. Jadi grinding itu apa? Grinding itu nanti fritz akan diperhalus ukuran butir atau diperkecil ya. Dan di blending itu maksudnya jadi fritz itu di dalam alat ball mill dicampur dengan air, clay, dan elektrolit lain untuk membentuk suspensi yang baru yaitu enamel slip. Nah, material apa aja sih yang bisa kita lapisin dengan porselen enameling? Ada paduan baja, ada paduan aluminium, besi cor, dan juga logam murni lainnya ya seperti tembaga, perak, dan emas. Faktor pemilihan baja dalam proses porselen enameling. Yang pertama ada cacat permukaan. Permukaan substrat haruslah bebas dari cacat seperti goresan atau void karena cacat tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas dari produk nantinya. Yang kedua ada karakteristik sag. Sag sendiri merupakan deformasi permanen yang terjadi pada baja karena bebannya sendiri saat dilakukan proses pemanasan di temperatur yang tinggi. Sag berkaitan erat dengan kekuatan atau ketahanan baja saat dilakukan pemrosesan di temperatur yang tinggi. Lalu selanjutnya ada desain komponen baja atau logam pada proses porselen enameling. Secara umum, komponen atau produk yang dapat dilakukan proses porselen enameling ini terbatas, tergantung dari kemampuan fabrikasi dan fasilitas yang ada. Nah, di layar ditampilkan mengenai spesifikasi minimum dimensi dari substrat yang akan dilakukan proses porselen enameling. Untuk substrat baja, preparasi dapat dilakukan melalui 3 jenis tahap. Yang pertama adalah clean only tanpa asam, yaitu dapat dilakukan dengan spraying atau immersion di air bersih. Untuk yang kedua adalah deposisi di nikel atau etsa asam dengan pencelupan di larutan NiSO46H2O. Dan yang ketiga adalah preparasi mekanik dengan cara blasting. Kemudian untuk substrat besi cor, preparasi dapat dilakukan dengan proses mekanik, yaitu dengan blasting. Kemudian untuk substrat aluminium, preparasi dapat dilakukan untuk menghilangkan oksida di permukaan, yaitu dengan pencelupan di larutan chromic sulfate dan kalium dichromate. Proses enameling. Proses enameling dapat dilakukan melalui wet process ataupun dry process. Metode wet process terdiri dari spraying, dipping, flow coating, dan electrodeposition. Untuk metode dry process terdapat electrostatic dry powder spraying. Pertama saya akan menjelaskan metode-metode dalam wet process. Yang pertama ada dipping. Dipping merupakan metode yang paling sering digunakan untuk proses enamel porselen. Proses ini digunakan jika produk membutuhkan pelapisan enamel pada kedua sisi secara menyeluruh. Secara singkat, metode ini dilakukan dengan mencelupkan produk di dalam slip enamel porselen yang telah disiapkan dan setelah beberapa saat produk dikeluarkan dan dikeringkan. Metode kedua adalah flow coating. Dalam metode ini, slip enamel porselen dialirkan ke permukaan benda kerja. Proses ini digunakan untuk pemrosesan produk seragam secara kontinu dalam jumlah banyak. Lalu yang ketiga ada spraying. Spraying slip enamel porselen dilakukan untuk mendapat hasil tampilan yang maksimal dan pelapisan secara menyeluruh pada satu sisi permukaan produk. Metode spraying juga dapat dilakukan untuk memperbaiki permukaan enamel sebelumnya. Lalu yang terakhir ada electrodeposition. Electrodeposition merupakan sebuah proses enamel porselen yang digunakan untuk melapisi baja. Proses ini menghasilkan lapisan yang sangat seragam, tipis, dan mempunyai coverage sudut yang sangat baik. Metode wet process selalu diikuti dengan pengeringan sebelum produk dibakar di dalam tungku. Tahap pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uap air dan memudahkan pemindahan produk ke dalam tungku pembakaran. Lalu, untuk dry process terdapat metode electrostatic dry powder spray. Metode ini merupakan metode yang sangat baik digunakan dalam melapisi benda kerja dengan konfigurasi seragam dan dalam jumlah yang sangat banyak. Sistem ini sangat efektif karena tidak memerlukan bantuan tenaga kerja langsung dalam pemrosesannya.
Lalu pertanyaan adalah metode manakah yang digunakan untuk proses enameling besi cor dan aluminium? Untuk besi cor dilakukan dengan dry process atau wet process yang digunakan untuk mengenamelkan lembaran baja. Dan untuk aluminium dilakukan dengan metode spray. Berikut merupakan 3 jenis tungku enameling. Yang pertama adalah continuous furnace. Tungku ini hanya mempunyai satu pintu pada mulut tungku yang dipasangkan sebuah air curtain, di mana pintu ini berfungsi sebagai jalur keluar masuk benda kerja. Desain huruf O ini bertujuan untuk mengurangi energi panas tungku yang keluar ke lingkungan. Jadi, benda kerja akan dipasangkan pada sebuah overhead monorail conveyor pada titik load, dan benda kerja akan masuk ke dalam tungku pembakaran, lalu keluar dan dilepaskan pada titik unload. Proses pembakaran ini terjadi secara kontinu. Yang kedua ada intermittent furnace. Prosesnya mirip dengan continuous furnace, hanya saja terdapat pintu terbuka pada kedua ujung tungku, sehingga proses pembakaran terjadi secara bertahap dan tidak kontinu. Batch furnace, di mana pembakaran benda kerja dilakukan dalam batch-batch berbeda secara bertahap. Peranan beberapa aspek dalam enameling. Properti dan performa dari hasil enameling sangat dipengaruhi oleh 4 aspek berikut. Yang pertama adalah ketebalan lapisan, di mana ketebalan lapisan harus setipis mungkin dengan properti dan penampilan yang dibutuhkan. Yang kedua ada waktu dan temperatur pembakaran. Semakin mendekati waktu dan temperatur pembakaran maksimum, maka terjadi peningkatan ketahanan kimia, serta lapisan enamel menjadi semakin padat dan ketas. Lalu yang ketiga adalah logam substrat. Semakin sedikit distorsi yang ada pada logam substrat, maka properti dan performa hasil enameling semakin baik. Dan yang terakhir adalah penyamaan warna. Biasanya diutamakan perolehan intensitas warna yang tepat sebelum dilakukan penyesuaian untuk mendapat warna yang diinginkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang in-process quality action, yaitu tindakan-tindakan apa saja yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pada saat pemrosesan. Ada 2 tahapan yang harus kita lihat. Yang pertama adalah ground coat, yang kedua pada saat cover coat. Pada saat ground coat kita harus melihat apakah komponen-komponen tersebut menghasilkan hasil yang baik. Jika terdapat defect, berarti kita harus melakukan pemrosesan ulang dengan cara kita lapisin enamel, kemudian kita keringkan, dan kemudian dibakar lagi. Nah, biasanya tuh defect-defect yang ada itu seperti lumps, handling defects, atau chips. Nah, kalau misalnya di permukaan juga terdapat adanya pengotor atau kontaminan-kontaminan lain, berarti kita juga bisa melakukan perlakuan tambahan untuk menghilangkan kontaminan tersebut dengan cara melakukan stoning, atau kita bisa melakukan blown off. Kemudian jika terdapat defect dengan cakupan area yang lebih besar, seperti adanya copperheads atau blisters, berarti kita bisa lakukan gerindra dengan menggunakan 80 grade silicon carbide disc. Kemudian pada saat stage cover coat kita harus melihat lagi nih apakah defect-defect udah hilang semua. Tapi jika ada yang belum, berarti kita harus melakukan tindakan-tindakan yang sama seperti yang sebelumnya. Nah, biasanya pada saat cover coat, defect-defect yang sebelumnya pada ground coat tidak ada atau tidak muncul, itu tuh bakal mulai bermunculan pada saat cover coat. Jadi kita harus melakukan tindakan-tindakan yang sama seperti yang sebelumnya untuk menghilangkan defect-defect yang ada sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang properties of enamels. Jadi ini bakal dipakai untuk mengaplikasikan untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya ternyata kita tahu nih kalau misalnya yang pertama enamels ini memiliki properties chemical resistance yang baik, karena kita tahu kalau misalnya enamels sendiri itu ternyata mempunyai food grade yang baik. Yang kedua ada weather resistance, berarti si durabilitas kimiawi oleh si enamels ini ternyata stabil, jadi dia tuh aman. Ketiga tuh ada appearance for indoor exposure, jadi kita tahu sendiri kalau misalnya porcelain atau enamel sendiri kan mempunyai sifat gloss ya, jadi menambah nilai estetika yang baik. Yang keempat ada surface temperature, jadi kalau misalnya temperatur benda kerja enamel sendiri itu aman pada temperatur tinggi. Dan terakhir itu ada mechanical properties. Nah, kalau mechanical properties sendiri ternyata si enamel ini mempunyai kekerasan dari 3,5 hingga 6 skala Mohs, berarti kita bisa manfaatkan untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan mekanik yang tinggi. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi, yaitu kalau evaluasi sendiri untuk mengetahui apakah enamels yang kita hasilkan ini sesuai dengan standar atau tidak. Nah, biasanya standar-standar ini tuh tergantung dengan sifat yang kita pengen uji. Misalnya adanya adherence. Kalau misalnya adherence kan berarti kan sifat lekat ya antara lapisan enamels dengan substratnya. Berarti kita dari sini kita bisa uji si adherence ini dengan menggunakan ASTM C313. Selanjutnya kalau misalnya thickness, berarti kita harus melihat nih ketebalannya apakah sesuai standar atau tidak. Itu juga mempunyai standar sendiri, yaitu dengan ASTM D1186 atau ASTM E376. Kemudian ada color and gloss, itu bisa digunakan ASTM D2244 sebagai standar pengujian, dan masih banyak lagi seperti yang ditujukan pada PPT. Kayak ada yang weather resistance itu ASTM C282, dan juga ada thermal shock resistance itu menggunakan ASTM C385.
Oke, segitu aja dari kelompok kita. Aku mewakilkan teman-teman aku mengaturkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau kesalahan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.